Assalamualaikum soleh and solehah. How have you been? I hope you are all keeping yourself safe and healthy through this challenging time in our country. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya, kita sempat memahami makna dan hikmah qada dan qadar. Pada hari ini, kita akan review kembali tentang macam-macam takdir. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar kita semua dapat memahami macam-macam takdir. Lalu kita juga dapat merencanakan masa depan dengan baik. Before we start our study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh and solehah, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dari ayat ini, kita harus bisa memahami dengan baik bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan seseorang dapat terlahir sebagai laki-laki, dapat terlahir sebagai perempuan, dapat terlahir sebagai bangsa Indonesia, juga dapat terlahir sebagai suku Sunda, suku Jawa, atau suku yang lainnya. Ketetapan ini sudah Allah tentukan sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum diciptakannya makhluk hidup olehnya. Selaku umat muslim yang beriman, terutama terhadap qada dan qadar, kita wajib menerima takdirnya. Bagaimana cara menerima takdirnya dengan baik? Nah itu, yang terlahir sebagai seorang laki-laki, maka bersikaplah sebagaimana sikap seorang laki-laki. Tidak bersikap seperti sikapnya perempuan. Yang terlahir sebagai perempuan, bersikaplah sebagaimana sikapnya seorang perempuan. Tidak bersikap seperti sikapnya laki-laki. Takdir inilah yang dinamakan takdir mubram, atau takdir yang sudah ditetapkan Allah dan tidak dapat diubah oleh manusia. Selain adanya takdir mubram, ada juga yang dinamakan dengan takdir mu'allaq, yaitu takdir yang bisa diperjuangkan oleh manusia. Kita mungkin saja terlahir dari orang tua yang biasa-biasa dalam segi materi. Namun, jika kita ingin menjadi seseorang yang memiliki materi yang lebih, dapat kita usahakan, misalnya dengan bekerja yang baik, bekerja yang teratur, dan bekerja yang rajin di saat usia kita telah mampu untuk bekerja. Kita juga mungkin saja terlahir dari orang tua yang biasa-biasa dalam segi pendidikan. Namun, jika kita ingin menjadi seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi, dapat kita usahakan
Misalnya dengan belajar yang baik, belajar yang teratur, dan belajar yang rajin sesuai apa yang kita harapkan. Nah, syair Arab berbunyi, Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilun. Artinya, belajarlah, tidaklah seseorang terlahir dalam keadaan berilmu, dan tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Nah, dari sini dijelaskan bahwa orang pintar dan orang bodoh itu berbeda. Yang membedakannya adalah apakah dia belajar atau tidak, apakah dia belajar dengan baik atau tidak. Nah, selanjutnya ada pula pepatah Melayu dari film Laskar Pelangi menyebutkan, kalau nak pintar, belajar, kalau nak berhasil, usaha. Nah, jadi dengan belajar seseorang baru bisa menjadi pintar. Dengan berusaha seorang baru bisa berhasil. Namun jauh dari syair dan pepatah tadi ada, Allah telah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Soleh dan solehah, semoga penyampaian Mister tentang takdir mubrom dan takdir mu'alaq tadi dapat mengingatkan, dapat memotivasi kita semua untuk terus belajar dengan baik, sebagai bekal nantinya dapat bekerja dengan sangat baik. Tugas dari materi ini adalah 1. Ceritakanlah kepada gurumu apa cita-citamu dan kemana kamu akan melanjutkan sekolah SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Lalu kasih tahu gurumu ikhtiar apa yang akan kamu lakukan untuk mengejar cita-citamu. Okay, that's all about our material today. Akhir kata, let's say hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Thanks for your attention. Sorry for my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.